Engkau juga Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Engkau tidak memandang rupa dan wajah kami, tetapi Tuhan senantiasa memberkati kami luar biasa. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan yang dahsyat, karena Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah memandang rupa dan wajah kami Tuhan. Tidak sama seperti dunia ini Engkau melihat kami Tuhan, tetapi Engkau melihat setiap isi hati kami di dalam penyembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bentuk dan rupaku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Amin. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Amin. Ya benar. Haleluya. Melewati langit biru. Haleluya. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa yang haleluya, haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan senang hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya, amin. Melewati badai langit biru, amin. Oh, bagai rembulan berwarna, bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku, amin. Kita sama-sama
pelajari setiap pujian-pujian ini, setiap kata-katanya. Haleluya. Oh, tak kau pandang bentuk dan rupa. Ya benar, Tuhan tidak memandang setiap bentuk dan rupa kita yang tidak sama seperti dunia ini untuk menilai kita setiap orang yang ada. Haleluya. Amin. Bapa yang mengajak. Amin. Haleluya, Tuhan yang dahsyat. Ya benar Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, melintasi segala pencobaan. Setiap seruan kami kepadamu ya Bapa. Ya benar, hanya Engkau Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata ya Tuhan. Haleluya. Ku berjalan sendiri. Haleluya. Amin. Hormat Ibu Woman akan membuka doa ibadah kita pada saat sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kami mengamenkan keberadaan kami saat sore hari ini Tuhan. Ini kami para ibu-ibu, wanita-wanita kaum ibu
GPD Efrata yang ada Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami hanya mau berkata kepada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Ini anugerah Tuhan. Ini adalah hal yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami saat ini masih bisa beribadah dengan bebas Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah ibadah kami pada sore hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Engkau yang menguasai kami, Engkau yang mengurapi kami semua yang ada. Bahkan biarlah Tuhan ibadah kami pada saat ini ibadah yang mengandung kuasa daripada Engkau Tuhan. Sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dengan beban berat diberikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Beracaralah bagi kami ya Roh Kudus. Tuhan, kami membuka hati kami. Tidak ada kuasa yang lain yang kami izinkan hadir di tengah kami. Yang kami rindukan, yang kami butuhkan, hanyalah kuasa Roh Kudus. Berkaryalah bagi kami. Semua pelayanan pekerjaan Tuhan, semua pelayanan Tuhan yang terlibat saat sore hari ini, biarnya semua tinggal dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami tabiskan ibadah kami pada saat sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita terus bangkit berdiri. Jam-jam ibadah untuk orang tua yang untuk mau tidur ya. Tadi juga saya sempat ketawa dengar mertua saya. Aduh ngantuk mama. Tapi puji Tuhan ibu mertua ada di tengah-tengah ibu kaum wanita yang ada. Suatu luar biasa pada saat sore hari ini. Wanita-wanita yang hebat ada di rumah Tuhan pada saat ini. Puji kepada Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, karena setiap kita yang ada, Tuhan memanggil kita satu persatu. Mari kita mendengarkan setiap panggilan Tuhan. Haleluya. Dengan girang-girang untuk Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Ya, amin. Dengar dia panggil Haleluya. namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yesus. Jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Ku jawab ya, ya dan ya. ku jawab ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Biarlah kita semua mendengarkan setiap panggilan Tuhan bagi kamu wanita yang ada. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya akan membuka ruang kesaksian. Mari.
Jemaat Tuhan yang senantiasa diberkati Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang membagikan bagi setiap kita untuk menguatkan kita satu sama yang lain. Kita angkat pujian, oh muliakan Tuhan. Haleluya. Mari yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan maju ke depan. Sembari menunggu, mari kita angkat pujian, oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan yang layak terima pujian. Amin. Haleluya. Amin. Oh, muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang layak terima pujian. Hosana. Hosana. Hosana, dialah gunung batu pun, dialah gunung batu dan keselamatan. Hosana, dialah gunung batu pun, dialah gunung batu keselamatan. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan sampai kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sore hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu menjaga kita, melindungi kita, membimbing kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Serta memberikan kita nafas kehidupan sampai saat ini. Semua bukan karena kuasa kita saudara ya. Tapi semua karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kalau kita pada sore ini kita sehat, itu semua bukan Tuhan saudara ya. Jangan pikir apa-apa saudara ya, yang penting kita sehat saudara. Karena sehat itu mahal saudara, kalau kita sakit, wow. Apalagi sekarang rumah sakit mahal ya saudara ya. Ya puji Tuhan, makanya kalau kita sehat, kita harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa saudara ya. Meskipun kita kaya, kalau kita sakit-sakitan, ya percuma saudara ya. Yang penting kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan ini kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu baik bagi kita dan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan menyaksikan kalau bulan lalu, mengenai cucu saya saudara ya, Ica saudara ya. Kalau bulan lalu pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Cucu saya ini boleh ngikutin lomba saudara ya, lomba nyanyi. Di sekolah nyanyi Hari Merdeka. Kalau kita dulu 17 Agustus saudara ya. Sekarang diganti namanya Hari Merdeka saudara. Dia ikut lomba saudara, puji Tuhan, dia dapat juara 1 saudara ya. Yang kedua, dia ikut lomba di GM, Bakmi Gajah Mada saudara. Saya juga mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah nge-like saudara ya. Dia juga dapat saudara dia saudara. Jadi puji Tuhan, waktu ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 ini, yang kalau di Bakmi GM nyanyinya Satu Nusa Satu Bangsa saudara. Indonesia Raya saudara. Anak cucu saya ini mulai di umur 3 tahun saudara. Setiap bangun tidur pagi, dia mesti ini kemana? Ke kamar saya dia bilang, Oma, itu nyalain TV Indonesia lagu Indonesia Raya katanya. Jadi dia mulai umur 3 tahun itu udah hafal saudara. Kemarin kebetulan di GM dimintanya suruh nyanyi lagu Indonesia Raya saudara. Jadi dia udah hafal saudara, bisa saudara ya. Yang dinilai itu maksudnya yang di sekolah juga dinilai itu ininya kefasihannya dia nyanyi. Sama gayanya dan sama yang satunya lagi ini keberaniannya saudara ya. Jadi puji Tuhan, cucu saya ini dapat hadiah 2 saudara dalam rangka ulang tahun kemerdekaan yang 76 saudara. Saya tahu semua ini bukan karena kuat gagahnya, tapi semua ini karena Tuhan yang luar biasa yang telah memberikan cucu saya ini keberanian dan emang dia suka nyanyi saudara. Mulai kecil emang saya juga sering dia mau tidur makan semua itu mesti nyanyi saudara. Jadi dia udah biasa mulai kecil dia suka nyanyi sampai sekarang dia suka nyanyi lagu-lagu kita juga lagu wanita. Kalau saya ajarin sekali dia udah bisa saudara. Ika itu saya sering kirim sama Ika. Dia bisa saudara. Emang dia suka nyanyi-nyanyi saudara. Jadi kalau saya nyanyi-nyanyi latihan itu dia langsung bisa saudara. Sekali 2 kali dia bisa saudara. Demikian juga di sekolah minggu kalau ayat ayat hafalan saudara ya. Kan setiap minggu ada ayat hafalan di sekolah minggu. Sekali saya ngajarin dia sudah bisa saudara. Dia cepat dia nomor 1 dapatnya saudara. Puji Tuhan saudara, saya tahu semua ini saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa ya saudara ya memberikan cucu saya kepintaran saudara. Saya tahu
Kalau kita berserah dan berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita yang luar biasa. Saudara ya. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya kita menjadi berkat. Puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa ya Tante ya. Memang sih kalau di sekolah minggu, saya paling lucu lagi minggu kemarin bilang, Ica Kala yang iklannya pembalap yang luar negeri, Kala Yamaha yang selalu terdepan, Ica luar biasa terdepannya, saya bilang semua mengalahkan. Ica selalu nomor 1. Itu saya baru kemarin lucu-lucuan itu di inian sekolah minggu. Ica terdepan luar biasa. Biarlah Ica menjadi kebanggaan ya Tante Ayu dan menjadi anak yang luar biasa. Masih ada yang mau menyaksikan cinta Tuhan? Mari dibuka ruang kesaksiannya sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih ada? Ya baik, kalau memang tidak ada, saya hanya menyaksikan cinta Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. 13 tahun sudah kami jalani rumah tangga, memang tidak gampang, sangat tidak gampang. Tetapi dengan adanya orang tua yang selalu mensupport, adanya orang tua juga yang selalu membuat kita kuat, sehingga kuatlah rumah tangga itu sampai 13 tahun. Tetaplah kami dibantu dalam doa, para orang tua yang ada, biar kami semakin kuat, terlebih kami di dalam pelayanan, biar kami semakin dekat dan takut akan Tuhan terlebihnya. Haleluya. Kalau tidak ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, biarlah kesaksian Tante Ayu menjadi kebanggaan bagi setiap ibu-ibu yang mendengar, dan biarlah Ica terus menjadi kebanggaan, baik di rumah dan dimanapun Ica boleh berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami berkumpul untuk memuliakan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan apa yang kami punya dengan tulus hati, dengan bersyukur Tuhan. Amen. Terima kasih juga Tuhan untuk kesaksian dari Ibu Ayub, di mana Ica cucunya itu Tuhan akan membanggakan Tuhan, terutama keluarga dan teman-temannya. Amin. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberi persembahan kita yang pertama. Kita angkat pujian yang berkata, betapa heranlah, heranlah, heranlah. Amin. Karena perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh sangat heran. Haleluya, haleluya. Betapa heranlah, betapa heranlah, betapa heranlah, heranlah. Apa yang tak diduga diberi oleh firman-Nya. Betapa heranlah, heranlah. Betapa heranlah. Betapa heranlah, heranlah, heranlah. Betapa heranlah, heranlah. Apa yang tak diduga diberikan oleh firman-Nya. Betapa heranlah, heranlah. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus. bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus yang tawar. haleluya, puji Tuhan. Sungguh heran setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bilurnya membawa kesembuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman, di mana firman Tuhan yang senantiasa menguatkan setiap kehidupan kita. Firman itu yang senantiasa menegur setiap perjalanan kehidupan kita. Dan firman itu juga yang menjadi nafas kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Karena rohmu yang hidup
Roh Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita akan terus membawa kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Bagaimanapun kesusahan dunia, tetapi Roh Tuhan selalu dan selalu ada di dalam kehidupan setiap wanita-wanita yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami terus membuka hati kami untuk Roh-Mu yang hidup Tuhan, untuk menjamah setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat semua kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua
karena roh-Mu kami boleh ada kuat ya Tuhan. Haleluya. 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 Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh Biarlah kami berserah di penuh hadirat-Mu. Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Buka hati. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Ambil alih hidup kami, ya Bapa. Dalam segala keberadaan kami, Engkau tahu segala-galanya. Hanya kepadamu kami berserah diri dalam situasi keadaan yang ada, Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Kami kaum wanita yang ada, Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu. Kami memerlukan jamahan-Mu, Tuhan Yesus. Untuk senantiasa memberikan kami kuat dan kuat baru di dalam kami melangkah di dunia ini. Kami tahu kami tidak sendiri. Kami butuh Engkau dan Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu untuk mencerahkan hati dan pikiran kami. Untuk mencerahkan, menerangi setiap langkah-langkah kami. Baik kami sebagai kaum wanita, seorang ibu, ataupun seorang oma, seorang kakak, seorang saudara. Kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa.
apabila sampai hari ini kami boleh ada atas anugerah Tuhan. Syukur kepadamu Bapa, kami telah mendengarkan kesaksian Tuhan. Dan kami percaya benar, di saat kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, tidak ada yang mustahil bagimu. Kebahagiaan Engkau anugerahkan dalam rumah tangga Ibu Efni Tuhan. Sekian tahun perjalanan, tapi dia bersyukur. Dia bukan saja memiliki Tuhan yang hidup. Ada orang tua, mertuanya mendampingi dengan kasih di Jakarta. Orang tua dari jauh dari pandangan matanya. Tetapi doa mereka senantiasa naikkan ke hadapan Bapa untuk melihat, mendengar bahwa anak cucunya dalam perlindungan Tuhan dan baik-baik saja. Sampai saat ini, Ibu Efni, suami dan anak-anak boleh berada dalam keadaan sehat, boleh melayani Tuhan di masa pandemi, boleh bekerja melakukan bagian mereka, dan niscaya kebahagiaan sukacita terus melingkup. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, tetap Engkau taruhkan bagi Ibu Efni dan keluarga besar yang ada. Sehingga kami boleh melihat hari-hari ke depan, Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Beliau adalah hamba-Mu, setiap saat menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan kesaksian daripada Ibu Ayub bagaimana kebanggaan seorang omah Tuhan. Melihat cucunya boleh menang dalam perlombaan. Dari kecil dia sudah dididik bagaimana mendengar puji-pujian, nyanyian Tuhan. Dan anak itu mau belajar. Kami percaya Tuhan, kepintaran yang daripada Engkau terus ada di dalam kehidupan cucu Ibu Wahyu. Di saat dia bertumbuh dewasa Tuhan, tangan kasih-Mu melindunginya. Buatlah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, mami, papi, dan opa, oma, dan om yang ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami sekalian, kami mungkin memiliki kesaksian yang berbeda-beda, kebanggaan terhadap cucu-cucu kami. Kami percaya, jadilah kami oma yang bahagia, yang tidak duduk berpangku tangan dan melihat pertumbuhan cucu-cucu kami. Tetapi kami boleh menjadi pendoa syafaat bagi keluarga besar kami. Lebih khusus bagi perkembangan cucu-cucu kami. Mungkin tidak setiap saat kami ada bersama dengan mereka. Ada yang jauh Tuhan, ada yang dekat. Tetapi menjadi doa kami, biarlah perlindungan-Mu nyata bagi seluruh cucu-cucu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mengucap syukur, sampaikan isi hati-Mu, berkati Tuhan pelayan-Mu yang sudah menyampaikan pujian, penyembahan, singer, Tuhan. Kami percaya pemain musik, semua yang terlibat bagiannya. Kami terus dalam pantauan Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu, buka hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami pelaku kebenaran firman-Mu, karena kami ingin berubah menuju ke arah yang benar, ke arah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali. Haleluya. Ibu siapa nih yang di belakang Kak Renata? Iya. Ibu siapa? Ibu Meta. Iya, saya baru kali ini ketemu. Selamat Ibu Meta, sama jumpa. Dan ibu-ibu kita yang lain. Wow, luar biasa. Di masa pandemi, wanita Efrata boleh eksis. Amin. Amin. Haleluya, sukacita yang sangat luar biasa. Karena saudara, saya sendiri baru pulang dari kampung. Dan di sana kampung. Tapi tidak bisa bertatap muka seperti kita. Bahagia loh kita. Amin. Saya katakan kita berani dalam Tuhan. Betul enggak? Ada satu kekuatan yang ada dalam hidup kita untuk kita bisa berpacu. Tadi saya diminta, Tante tema apa oleh Ibu Woman. Kemudian Tuhan beri saya apa. Tiba-tiba apa temanya Ibu Woman? Apa temanya kita hari ini? Ibu-ibu ada yang buka tadi? Tema kita apa? Tadi dikirim ke grup wanita. Hah? Amin. Kalau ada kuis yang menang Ibu Wahyu loh.
gitu ya. Sayang kita nggak ada kuis hari ini ya. Dalam masa-masa menjelang 17-an sesudah pokoknya bulan Agustus, di dalam doa secara online, doa bagi bangsa selalu diakhiri dengan kuis-kuis. Dan saya boleh melihat ada begitu antusias yang luar biasa. Kita tidak berjumpa di darat tetapi kita bisa berjumpa di udara. Nah, saudara ya, kita bisa mematahkan kuasa-kuasa yang ada di udara. Dan saya di Manado sehari kadang 2-3 kali gitu ibadah online. Tetapi ada suasana yang lain. Tetapi ada positif, ada negatifnya. Kenapa? Saya lihat, saudara, di sana awal-awal mungkin gereja belum saling memberitahukan jamnya mereka beribadah. Sehingga satu saat campur corong dari sana saya katakan, wow, mana yang saya akan dengarkan? Khotbah itu berperang di udara. Saling menghantam, kemudian saya berikan pemasukan, ayo ngomong dong mari dalam kebersamaan. Mungkin iya, mereka belum terpikir sampai di situ. Karena kalian yang ada di gereja nggak dengar. Orang yang ada di rumah orang dengar semua. Bingung mana yang mau dengar. Memang ada jeda, tetapi ada sama-sama gitu kan. Wow. Bayangin di kampung suami saya 7 gereja kali, enggak salah. GPDI aja 1, 2, 3. Protestan, Gemim 2, 5. Gesba 2, 7. Kongka GPM 1. GSJA, lebih ya. Gitu. Saya pikir 7 lebih. Bayangin apa enggak gini, bingung. Tapi kita bersyukur kita bisa tatap muka. Nah, mari ibu-ibu, terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan saat ini mari orang buka firman Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Efesus pasal yang pertama, coba orang buka kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-4. Ya. Efesus pasal yang ke-4, mari kita buka ayat ini. Ibu-ibu. Jika ingin berubah, marilah berilah respon yang positif terhadap kebenaran firman. Amin. Sudah dapat? Orang baca, duduk aja tetapi kita serius. Dalam kitab Efesus pasal 4. Sudah dapat? Ayat yang ke-21 dan 22. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan, katanya, amin, amin. Harus apa katanya? Amin. Ibu-ibu, tidak ada perubahan tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Betul? Katakan, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Dan begini lagi, tidak ada perubahan tanpa kehilangan. Kok gitu? Halo? Tidak ada perubahan tanpa kehilangan. Masih ingat itu lagu dulu begini. Aku berubah, kita nyanyi. Sungguh ku berubah, waktuku semua yang ku kini yang lebih aku sungguh ku amin.
waktuku. Iya. Tidak ada perubahan tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Dan tidak ada pertumbuhan tanpa kehilangan. Seringkali apa yang kita kasihi harus orang lapas. Alkitab katakan, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang lama. Torang kehidupan yang baru, katanya banyak hal yang ada pada hidup kita. Amin. Apa itu? Torang so tahu sama itu tompek kehidupan lama. Sekarang kita ingin berubah. Ibu-ibu, kalau kita datang pada satu perubahan, kita rindu. Supaya benar-benar mantapkan hati kita. Untuk benar-benar memerlukan satu keputusan. Ada perubahan hidup di hidup ini. Amin. Kita mau berkembang bukan? Contoh. Ada orang yang gak mau berubah. Kenapa? Saking dia pemalu. Hari ini kalau dia tiba-tiba kita tunjuk doa pembukaan. Nggak ada sini ya, kalau ada bertobat. Besok nggak nongol lagi dia. Atau gitu. Tiba-tiba ditunjuk doa firman Tuhan. Dia nggak bisa ngomong. Padahal ibu-ibu, kita ingin belajar. Doa itu sesuatu yang mengalir. Amin. Bukan bagaimana pandainya kita merubah menyusun kata-kata. Mengalir aja. Betul nggak? Betul apa betul? Jadi jangan takut. Jangan takut apabila Anda ditunjuk untuk melakukan satu tugas. Bagi orang lain itu sederhana. Tetapi bagi Tuhan itu sangat berharga. Amin. Karena di saat kita berdoa, kita ngomong ke Tuhan kok, bukan ngomong ke manusia. Dan Tuhan tahu bagaimana tidak cakap kita berkata-kata. Bagaimana kita tidak pandai menyusun kata-kata. Itu salah satu aja hal yang kecil. Lama-kelamaan. Di saat kita mau hati ini dia menurut. Ibu-ibu akan melihat. Bisa karena. Tidak bisa karena. Tidak biasa. Ibu-ibu mau pilih apa? Tidak bisa karena tidak bisa. Hal yang positif, amin. Kita harus berubah, kita harus memiliki respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita datang kepada Tuhan. Kan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita katakan dulu kita seperti apa. Ada hal-hal mungkin yang menjadi kesenangan kita berbohong tetapi nggak ada di sini. Ibu dengar. Kalau orang sudah mulai berbohong, satu kebohongan satu. Lama-kelamaan kalau kita tidak berani belajar jujur dan terbuka. Kebohongan demi kebohongan akan mengikuti kita. Betul atau betul? Saya diingatkan sama orang tua saya dalam rumah tangga. Lebih baik jujur meskipun itu sakit. Tetapi belakangannya kita akan enak, tenang. Betul? Seringkali saya banyak berhadapan dengan keluarga-keluarga. Kenapa mereka memiliki kesalahpahaman begitu berkelanjutan? Rupanya, maaf cakap mungkin gak ada di sini. Bersyukurkan gak ada. Kenapa? Satu saat ada seorang bapak. Dia melakukan satu kesalahan. Akhirnya diketahui oleh temannya. Kesalahan yang dia perbuat, satu saat dia ingin meminta sesuatu tidak diberikan oleh seorang bapak ini, diancamlah dia sama temannya. Nangkap sampai sini ibu-ibu? Nah, besok-besok jangan jadi seperti itu. Saking dia takutnya diikutin. Seterusnya demikian. Sekian lama dia hidup dalam ketakutan. Orang yang takut enggak tenang dalam hidupnya bukan? Betul enggak? Kita belajar akan hal ini, hal yang kecil bagi kita. Sekali kita terjebak dan kita tidak berani bangkit, kita akan terpuruk selamanya. Betul? Akhirnya Tuhan baik. Si istri mengetahui kesalahan daripada suaminya. Singkat cerita, istri ini bisa memaafkan. Keluarga ini udah baik. Tiba-tiba si temannya masih mau mengancam. Lihat.
Tidak selamanya teman itu menjadi sahabat yang baik, betul? Betul. Tetapi sahabat yang sejati yaitu Tuhan Yesus. Dia ada untukmu dan untukku. Tidak selalu sahabat memberikan Anda jalan keluar. Tetapi seorang sahabat, dengarkan baik, dia akan mendampingi Anda di suka maupun dukamu. Tidak selamanya, dengarkan baik, tidak selamanya sahabat itu memberikan kita jalan keluar. Tetapi setidaknya dalam engkau menghadapi masalah, seorang sahabat itu akan mendampingimu di suka dan duka. Katakan kepada teman, kamu mau jadi sahabat atau teman? Halo, ngomong. Iya, mama dengan mantu juga, betul enggak ya? Enggak selamanya harus, enggak. Mama sama mantu bisa jadi sahabat, betul enggak ya? Kak ya? Mama sama mantu bisa jadi sahabat loh, gitu, amin? Iya, saya sama mertua jadi sahabat loh. Jujur, maaf cakap. Anak-anaknya tidak pernah memberikan. Tapi saya sudah pernah. Karena saya menganggap itu ke mertua. Itu ada ayah sendiri. Jadi saya kalau pulang, ibu-ibu tahu orang Kakas kan tukang makan. Tengah malam kan saya lapar, saya bangun, saya makan. Tapi coba kita berada di rumah mertua. Enak gak mau begitu? Gak enak ya Bu? Gak enak. Tetapi karena saya tahu saya berada di Kanonang, itu adalah orang tua sendiri. Lapar saya tengah malam, apalagi di kampung, dingin-dingin. Bangun, Pak, bangun, kenapa? Lapar. Yuk. Mertua saya keluar ke kamar kecil. Pap, makan. Oh, kaget dia. Pertama-tama kali saya mungkin dia pikir, waduh ini mantu saya tengah malam tukang makan. Dan gak ada yang pernah waktu itu bangun-bangun makan. Saya ada yang membuat penerobos baru. Akhirnya digiran adik-adik ipar saya bangun, mereka temenin kita makan. Waktu itu masa-masa kehilangan mama mertua ya. Kita masih banyak ramai yang nginep di sana. Bangun makan semua gitu. Terus akhirnya menjadi satu kebiasaan di situ, enjoy. Saya merasa terima kasih Tuhan. Saya bukan berada di satu tempat yang asing. Amin. Saya merasa berada di rumah sendiri. Meskipun itu baru kali itu saya menginjakkan kaki ke situ. Kenapa? Hati kita bebas. Hati kita tidak menyimpan sesuatu. Amin. Karena saya ingin berada tengah-tengah keluarga. Membawa satu perubahan. Agar keluarga itu sungguh-sungguh benar. Melakukan kebenaran seperti apa yang Yesus lakukan. Akhirnya berjalannya waktu. Kedua adik ipar saya masuk sekolah Alkitab. Satu Beji, satu Palembang. Atas anugerah Tuhan. Kemudian sepupu-sepupu. Dan saya melihat bagaimana perubahan Tuhan kerjakan saudara. Saya pulang. Di kampung mertua saya. Anak-anak remaja. Memberi diri dibaptis. Ingat, gereja itu bukan hanya di sini. Gereja itu adalah pribadi mereka sendiri. Dan orang yang dalam perubahan berjalan ke arah Kristus, mereka senangnya doa, bukan senang ngerumpi saudara. Mereka senang memberi diri. Setiap kali saya tanya, ponakan, kemana? Mami pengen doa, masih SMP loh. Dan itu orang Protestan. Akhirnya mereka dianggap sesat. Justru orang Pentakosta. Karena mereka memang enggak pindah. Saya katakan jangan pindah. Kalau memang belum saatnya. Kalau kalian akan jadi berkat di situ. Asal kalian kuat iman. Amin. Situ. Kalau tidak diusir, jangan pindah. Tetap. Meskipun kalian disindir, no comment. Kamu ini berubah menjadi arah yang baik. Responi firman Tuhan dengan sikap yang positif. Jangan menyerah sayang. Satu saat. Saya doa Tuhan saya pergi apa tidak. Anak-anak ini dengan salah seorang yang datang suka melayani. Saya hanya mendampingi mereka. Di sidang. Masak dalam nubuatan. Berkata, kamu ada di sini, kamu sudah diusir. Jadi itu adalah bahasa manusia yang keluar.
Lihat, saya katakan jangan pernah menyerah. Amin. Yang penting itu perubahan itu bukan hanya cakapnya kita berkhotbah. Dengarkan baik. Tetapi dalam sikap dan tutur kata kita. Itu perubahan yang nyata. Gak usah pandainya Anda berdoa. Tidak. Sikap kita. Bagaimana kita menunjukkan sikap kita yang berubah. Yang tadinya mungkin kita malas datang. Tetapi kita melihat kita ingin bertumbuh ke arah jalan yang benar. Di saat kita ayo datang dong ke kaum wanita. Kita dengar banyak sekarang kan terjadi senang dengar berita-berita yang bohong. Hoax ya gitu ya. Tahun ini memang benar-benar itu berita-berita bohong bukan main luar biasa. Seperti itu kan. Seperti bukan benar beda kan. Seperti gak taunya berita-berita itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dikirim lagi, menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai sekarang ada beberapa yang so takut untuk mau lakukan vaksin, sampai ke pemerintah takut semua. Karena mungkin mereka nggak mendengar hal yang lain. Terlalu telinga kita terintimidasi oleh berita kita baca, kita dengar, dan itu masuk di sini. Dengarkan baik ibu-ibu. Biarlah yang masuk dalam hati dan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Amin. Apakah di saat kita akan melakukan kehendak Tuhan, ingat. Firman Tuhan kadang-kadang selalu tajam datang kepada kita. Tetapi di saat engkau merasa tersinggung, engkau harusnya berbahagia. Karena saat itu Roh Kudus mengingatkan kita bagaimana kita harus bertindak dan harus berbuat. Coba kita lihat, baca pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kita lihat apa Efesus pasal yang kedua. Bagaimana kehidupan yang kita tinggalkan. Kita melihat. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ketiga dikatakan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus pun menyadari bahwa dia sebenarnya orang yang patut dimurkai. Seringkali dalam kehidupan kita nggak jujur dengan keadaan kita, betul nggak? Bagaimana Tuhan akan membuat sesuatu perubahan dalam kehidupan kita kalau kita saja tidak jujur dengan diri kita sendiri? Lalu kita sempat mengikuti apa yang dilakukan. Alkitab katakan ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang dahulu sebenarnya adalah pembuat kejahatan. Pelanggaran akan dosa. Tetapi sesudah kita diubahkan, kita menjadi manusia yang baru. Hal yang lama kita tinggalkan. Nah sekarang, di saat firman kadang-kadang ditaburkan bagi kita. Seringkali tapi gak ada di sini. Mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba kita lihat, udah gak datang. Kenapa? Sakit hati, tersinggung. Bukankah itu hal-hal yang demikian? Firman Tuhan datang ingin membelah hati dan hidup pikiran kita. Untuk memisahkan roh dan jiwa katanya. Kita berada kepada kebenaran yang sejati. Ibu-ibu, marilah kita sekarang. Biar kita di antara generasi yang ada, kita memilih satu tindakan untuk kita mau datang kepada satu perubahan. Dan kita tahu bahwa perubahan itu tidak terjadi secara kebetulan. Betul? Itu adalah pilihan. Di saat kita mau berubah, kitalah yang menentukan itu. Amin. Perubahan itu tidak disengaja. Sadar mau berubah dan perubahan membuat sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Itu datang dari kita. Untuk apa? Untuk kita berubah. Harus ada keputusan dari kita. Kehidupan yang dialami
oleh Tuhan Yesus pada saat dia berada bersama dengan murid-muridnya. Masih ingat apa yang Yesus alami waktu seorang wanita ingin mengurapi Yesus dengan apa? Minyak. Ada yang protes? Siapa? Yudas ngomong apa? Lebih baik itu minyak mahal itu kasih ke orang. Betul pikiran dia? Betul pikiran dia? Bendahara maunya duit itu disimpan ke dia. Tetapi nggak ada bendahara yang situ demikian ya. Simpan duit, bukan. Nanti Tuhan Yesus gugah hatinya. Biarin aja bahasa kita sehari-hari. Tahu nggak? Dia mempersiapkan kematian saya loh. Halo? Mempersiapkan pemakaman saya. Bayangin, di tengah-tengah ada jamuan makan. Ibu-ibu kuis itu ayat ya. Nanti hadiahnya minta sama ketua. Terdapat di mana ini sekarang jangan buka. Kuis itu, di mana itu? Terdapat Kak Woman jangan ikut ya. Terdapat ayat di mana itu? Nanti sementara Anda dengar khotbah, 20 menit kemudian langsung bisa angkat tangan, saya sudah tahu itu. Seorang wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Yudas bilang, jangan. Boros-boros. Saudara, Yudas ini dikategori adalah murid Tuhan Yesus. Wanita ini hanya ngikut di mana Tuhan Yesus berada, di melayani. Lihat, murid ternyata belum tentu dia memiliki pertobatan. Masih tidak ada jujur-jujurnya. Sifat lama Yudas masih ada. Halo? Mementingkan diri sendiri. Bukankah itu kehidupan kita lalu, bukan enggak? Yang ku kasihi kini lenyap. Yang lebih baik apa kita dapatkan? Yaitu dalam kebersamaan. Amin. Kalau lalu lebih enak kita tidur di rumah, betul kan? Apalagi jam-jam ngantuk ya, mau datang. Enakan tidur. Tetapi kita ingin berubah, datang ke arah Kristus dalam kebersamaan. Amin. Kita ingin makan sidangan dengan dia lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita korbankan? Dalam pelayanan, waktu, tenaga, dan uangmu. Betul enggak? Seorang pemimpin. Saya berada dalam satu organisasi wanita. Kami katakan seorang pemimpin itu bukan hanya enak-enak saja. Dia pertama-tama yang harus dia korbankan perasaan. Betul apa betul? Jangankan pemimpin dunia, pemimpin di gereja pun demikian. Halo, Tante Vera pernah korban perasaan? Halo, betul? Betul enggak? Tetapi kita sudah rela mau memberi diri. Itu memang harus dikorbankan. Karena apa? Kita mau berubah. Dulu, coba singgung. Enggak bisa tersinggung. Tetapi kita melihat, kita mau, kita kan bukan manusia yang lama. Amin? Sedikit demi sedikit. Apalagi di masa pandemi ini sensitif semua ibu-ibu. Betul enggak? Tetapi kita percaya. Makanya Tuhan tahu. Orang ibu-ibu enggak bisa dibiarin sendiri. Ada Roh Kudus yang dia kasih. Amin? Menyebabkan itu kekuatan Roh Kudus manakala orang so tersinggung. Aduh Roh Kudus tolong saya. Yang tadinya mau marah. Ntar gue ketemu sama ini. Mau marah gue. Apa? Halo, shalom. Padahal ini hati udah menggebu-gebu toh. Sesudah teman kita lihat. Lah kan katanya lo mau marah. Kok gak jadi marah? Karena apa? Roh Kudus sudah redam. Coba tanya Pak Ibu Renata. Apakah Ibu Renata gak pernah emosi? Pernah kan? Pernah. Tapi mampu gak redam itu emosi? Mampu? Mampu. Sesudah ketemu orang gak jadi marah kan? Karena apa? Kita mau tunjukkan perubahan ke arah benar. Amin. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Oke, banyak jalan. Tapi ingat, jalan menuju kerajaan surga hanya satu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang lain.
Nabi boleh banyak, Rasul kata boleh banyak. Tetapi juru selamat hanya satu. Jadi ibu-ibu wanti-wanti orang ke anak-anak ya. Saya pun masih punya anak dalam pertumbuhan. Oh Tuhan. Jangan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh wakil gubernur sana. Hei, dengarkan ibu-ibu, dia sampaikan ke ibu-ibu pendeta. Hei, dengarkan ibu-ibu pendeta ya. Ibu-ibu pemimpin gereja. Jangan sampai satu saat anak menghadap untuk nikah, sudah tahu bukan seiman. Ibu-ibu ngomong, biar Jo. Enggak apa-apa. Yang penting anak senang, mama pun ikut senang. Senang setahu-tahu masuk neraka kok senang. Sadar ibu katanya. Di dunia ini hanya sementara. Tetapi di neraka itu kekal atau sorga kekal. Mau pilih hidup senang sementara bayangin. Dia pemimpin, wakil, gubernur. Dia boleh berani. Amin. Kita harus berani dalam bersikap. Sudahkah ada bayang-bayang perubahan dalam kehidupan kita? Atau kita masih seperti dulu? Masih suka tersinggung, masih suka ngambek. Tapi gak ada lagi ya. Sesudah kita tidak diladeni. Saudara, dunia ini semakin tua. Berapa lama lagi kita ada? Ingat kematian kan? Enggak nengok umur bukan? Yang tadinya ada, tiba-tiba gak ada. Dikirain nanti udah tua baru pergi. Ada, udah tua banget. Tante Tan umur berapa baru pergi? 80. Kak Franky umur berapa? Ika yang nangis sih. Lihat kan, tua muda, iya toh? Tidak nengok umur di saat maut itu akan datang. Tetapi menjadi pertanyaan kita, adakah kita siap? Sudahkah kita punya tempat di kerajaan surga di saat maut datang menjemput? Kenapa orang begitu ketakutan? Karena takut mati. Betul gak Kak? Betul. Takut kemana-mana. Dengarkan baik ibu-ibu. Hei, di daerah-daerah orang tidak keluar-keluar rumah loh. Makanan itu steril. Tiba-tiba saya dengar kabar. Kenapa? Sakit. Hah? Nggak keluar-keluar. Segala sesuatu disemprot semua. Sedangkan saya wira-wiri. Tuhan menolong. Tuhan tahu mungkin ya. Men. Jadi ibu-ibu, memang virus ada. Siapa bilang enggak ada? Bahkan pelajaran itu, pelajaran SMP ya kalau nggak salah ya. Tahun 80 berapa. Sudah ada tentang virus corona. Sudah ada. Tetapi kenapa itu menjadi momok bagi kita? Manado bilang, hanya koronces inilah. Corona kalau bahasa Manado. Hanya koronces inilah yang bisa berhasil menutup rumah ibadah. Tuh. Penyakit-penyakit menular yang lain nggak ada. Kenapa? Setan ingin mengintimidasi hati kita. Jujur saya katakan, waktu kita kecil, sesudah sembuh, ini leher, mana ada bilang gergantang ya Tante Vera, enggak terasa. Di apa? Dibikinkan bubur pakai jahe, mana ada bilang pakai goraka. Terus pakai bumbu yang lain. Kalau orang seperti ada orang habis melahirkan bumbu-bumbu yang lain namanya nanar gitu. Habis itu habis. Memang udah dari sononya. Jadi jangan terlalu ketakutan kalau enggak bercium. Wong orang pilek iya begitu. Enggak berasa. Saya sampai enggak berasa. Jujur mungkin kalau saya udah di rumah sakit waktu saya di Manado lalu. Waktu itu bulan Januari. Udah COVID kali. Tetapi saya tempiskan itu. Saya katakan memang virus ada, penyakit itu ada. Kan kita masih di dunia, bukan enggak ada. Tetapi kenapa saya harus dihantui oleh yang namanya COVID? Enggak, biasa aja saya. Tidak ada ketakutan di antara keluarga. Sos rica, sambal 2 sendok memang enggak berasa itu, benar-benar asli. Saya yang duluan, semua di keluarga. Oh Pak Bro Fahri punya istri. Tapi kita tenang-tenang aja. Karena kalau Tuhan izinkan kita mau mengalami itu bersyukur, amin. Tentu ada rencana Tuhan. Saat itu kita bisa enjoy. Saya dilayani. Suami bikin ini. Tapi gak mau tidur-tidur saya. Enjoy. Saya pergi ke kampung sebelah. Mereka gak ketakutan. Tetapi saya harus jaga. Protek pakai masker. Mertua saya harusnya paling lawan. Gak terjangkit tuh. Kenapa? Hati. Amin. Mereka punya hati, enggak ketakutan.
Tuhan lihat saya. Kalau mengawas, Tuhan izinkan kita alam enjoy. Mungkin ada waktunya. Kalau nyanda Om Daud enggak istirahat di hotel sana. Siapa lagi? Cici saya itu, taji saya itu, suami istri. Enggak berbulan madu mereka di itu. Anggap bulan madu, amin. Iya, nikmati. Kalau orang lain ketakutan, kita di dalam Tuhan anggap tidur makan gratis. Wow, dikasih vitamin, amin. Nikmati. Orang pejini lagi. Sampai lama banget dia di situ. Saya pikir udah mau jadi ibu bupati dia di sana. Iya toh, jadi kan? Sampai lama. Ya memang kalau dikeluar-keluar darah mereka pasti reaktif. Dorang enggak tahu dia ada kelainan gennya. Istimewa ini orang Inggris satu sana itu. Iya. Menikmati, enjoy. Yang lain udah pada ketakutan. Biasa aja saya pikir. Enggak. Kenapa? Memang itu ada penyakit. Kalau toh masih ingat Roma 8. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Bukan hanya sampai di situ. Bagi orang yang. Amin. Ada. Jadi waktu saya dengar. Padahal enggak khawatir saya. Saya bilang ini saatnya Tante Vera boleh duduk berdoa. Ada yang lain. Enggak. Kira di Kinamun enggak ada? Enggak ada. Tapi kami berdiam, hanya doa. Santai, nikmati itu hidup, jangan takut. Tuh. Jadi kita jangan sampai terhalang. Amin. Iman kita mau berubah bukan? Amin. Tunjukkan bahwa kita memiliki iman. Lebih daripada orang yang lain. Amin. Bukan berarti mana dadaku ini dadaku. Tidak saudara. Amin. Kita beriman bukan iman seperti kita beriman bukan seperti dia, popo-popo dia sudah meninggalkan ini. Dia bang, mana itu katanya, virus mana itu COVID, buktinya dia tentu Tuhan putih kipas dia. Amin. Karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Wong nipu sana, ada yang nipu Siti. Berbahagialah, bertobatlah. Kita di sini nggak ada penipu, nipu-nipu hati enggak. Oke, mari kita baca Alkitab dalam kitab Mazmur 86. Kita melihat. Jadi tentukan pilihan kita. Kita akan menjadi seperti dulu mungkin penakut, ditunjuk enggak mau, apalagi doa pagi malas, tetapi sekarang. Saudara, kita enggak tahu sewaktu-waktu maut datang menjemput, kita enggak tahu kapan bukan? Amin? Betul enggak? Saya baru beberapa hari ketemu. Baru 3 hari saya ada di sana. Ke sana. Pergi ke sepupu. Dia katakan, Lola, kita punya ulang tahun pernikahan. Tanggal 27. Nggak usah gereja mau pimpin. Torang keluarga rombot aja. Lola yang pimpin ya? Iya. Jadi masih 2 hari lagi kita siap baju merah. Kakak iparnya bilang, Lola bikin liturgi, oke, siap. Supaya seperti Protestan, oke. Pimpin tunggal, iya siap. Tapi hari Jumat, hati saya nggak tenang. Bikin liturgi nggak bikin saya. Bro Fari datang ke Manado, saya bilang, Fari pimpin ya nanti. Kenapa? Unggu. Sepupu yang pulang dari Amerika. Dia kemo sampai di sini pandemi, 1 tahun kemudian baru dia berangkat. Jadi sama-sama orang ke Manado tapi dia duluan. Dia di sana di kemo di Siloam. Sampai saya ke Manado masih di Jakarta. Adiknya dari Samarinda udah telepon. Kak tolong kak udah parah kak udah begini. Terus sudah mati. Emang gue mau terbang pakai daun. Tapi saya hanya geli. Tuhan. Memang saya harus ke Manado. Tapi kalau salah satu ini pelayanan untuk dia. Tuhan yang berkarya. Bapak Ibu Tuhan siapkan semua. Berangkatlah saya. Hari itu saya tiba. Saya katakan saya akan pergi ke Siloam. Tidak diizinkan karena
keadaan seperti itu. Oke, nanti pulang di rumah. Sampai di rumah, saya ajak om saya, ayo ikut. Enggak, nanti berikut. Saya katakan, jangan marah kalau terlambat kamu ya. Tiba-tiba begitu. Ikut, pokoknya saya udah duluan. Sampai di sana kami singkat cerita, kami doa. Sesudah selesai doa, om saya datang. Bikin ibadah lagi kedua kali. Sudah, janda. Enggak apa-apa untuk keluarga yang sakit. Mereka udah enggak gereja-gereja ibadah. Pulang dipesan saya memimpin ulang tahun. Ibu-ibu tahu, hari Jumat hati saya gelisah. Padahal saya udah siapkan baju warna merah karena kesukaannya warna merah. Datang berfarsi, Bang, Rik, lo mimpin ya ulang tahun Kak Unggu. Oh iya, hari Sabtu malam. Waktu penentuan saya harus bikin liturgi. Enggak bikin saya. Hati saya gelisah. Tiba-tiba dapat kabar. Dipanggil pulang. Tapi ibu tahu, waktu saatnya saya melayani berdoa. Sementara saya layani, sementara firman tiba-tiba saya katakan, maaf Kak, kenapa? Kenapa saya sedih, rasanya mau menangis, mau teriak. Saya panggil suaminya, sini. Kenapa Kak saya sedih? Nangis saya. Hilang lagi, ngomong lagi kita. Kedua kali tiba-tiba rasa sedih banget. Ngomong, ketiga kali saya langsung nangkap. Saya bilang sini, Kak maaf ya. Saya bilang bukan berarti kakak udah mau pergi. Tetapi hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Adapun orang sehat-sehat tiba-tiba dia pergi. Adapun orang udah sakit-sakit, saya ngomong seperti Om Matan, udah umur sekian, udah tua baru pergi. Tapi Kak Unggu, cuma satu saya mau bilang, Kak bereskan hubungan suami istri. Karena biasa kalau orang sakit sensitif ya, seolah-olah kita nggak diladenin. Kita nggak tunjukin marah, tetapi hati kita udah sakit. Itu udah berdosa kan? Tuhan nggak tahu, suami nggak tahu kita udah marah. Mari bereskan. Kak Unggu bukan berarti Kak Roli nggak peduli. Dia mungkin lagi sibuk. Ada hal-hal kayak gitu yang kakak, iya bereskan. Yang penting sudah selesai doa. Yakinkan bahwa punya tempat di surga. Cuma itu aja. Kayak dia datang udah nangis. Cuma itu saya bilang. Ingat lagi sebelum saya pulang, Kak. Yakinkan hati kakak kakak harus punya tempat di kerajaan surga. Beresin itu hati pulang. Tapi kegelisahan itu ternyata benar. Pada ulang tahun besok malamnya dia dipanggil pulang. Tapi bersyukur saya ada waktu. Waktu saya ketemu dengan dia. Saya katakan, Kak hanya satu penyelesaian saya. Kalau saya tidak sempat ketemu kakak dan saya tidak bisa kakak layani. Saya melayani kakak. Semua mereka terpana. Saya mengalir aja ngomong. Ini orang keluarga yang lain, keluarga suami saya seberang. Mungkin dia pikir begini, ini Lola, ini hamba Tuhan tapi mulutnya itu dia. Nggak jaga perasaan kami. Gitu kan. Bayangin seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Sementara wanita itu mengurapi kaki dengan minyak. Yudas bilang, itu minyak mahal. So boleh jual, bisa kasih kepada ke orang lain. Ke orang miskin. Dengan harusnya mungkin itu Tuhan Yesus masih simpan. Dia membuka rahasia. Bahasa hari-hari. Jangan halangi. Ini wanita ini mempersiapkan untuk pemakaman. Saudara, seandainya satu waktu Anda di keluarga, lagi kumpul senang-senang. Tiba-tiba mama orang tua kita atau siapa yang ngomong, ini adalah acara makan saya dengan kalian yang terakhir. Karena besok saya sudah mau meninggal. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita katakan? Protes bukan? Jangan ngomong begitu Ma. Pak jangan ngomong begitu, betul enggak? Jangan ngomong begitu. Ini lagi acara senang-senang kok. Tuhan Yesus ngomong karena Yudas ini punya mulut. Halo, dengarkan ibu-ibu, jangan menghalang-halangi di saat orang mau berkorban. Amin. Jangan halangi. Saya mau kasih, udah kebanyakan. Ingat, maukah datang suara Tuhan yang keras bagimu? Jangan, kasih biar dia melayani, kasih biar dia berkorban. Karena tidak lama lagi. Kapan lagi mau menikmati? Mungkin ini terlalu keras. Tetapi saya nggak tahu.
Biarlah ibu-ibu menangkap apa menjadi rema bagimu. Amin. Hanya ini saya ingatkan. Marilah kita datang kepada perubahan. Responi firman Tuhan dengan hal yang positif. Amin. Supaya kita datang kepada kebenaran. Bertobat yang masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu posisi Anda. Di saat kita tidak jujur, belajar jujur. Di saat kita tidak setia, kembali kesetiaannya. Jangan lagi melakukan dosa. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan mau panggil. Supaya satu hal yang pasti, ibu-ibu orang boleh masuk surga semua. Amin. Boleh masuk surga. Kita bukan hanya segera datang ibadah, dengar firman Tuhan, pulang orang selupa. Satu hal yang menjadi kerinduan kami para hamba-hamba Tuhan. Supaya setiap firman yang masuk dalam hati dan pikiran ibu bertumbuh. Amin. Menjadi sesuatu bekal bagi kita untuk maju. Mari kita baca Mazmur. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Iya. Oke, sudah ada. Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Kita dapat baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Dia katakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Halo ibu-ibu, kalau engkau masih berada di jalan yang salah, kembali ke jalan Tuhan. Amin. Di masa pandemi ini kita tidak tahu sampai di mana hidup kita. Asal kalau orang boleh hidup berarti Tuhan punya tujuan yang baik atas hidupmu. Lakukan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Jangan hidup menurut kebenaran diri sendiri. Hiduplah menurut kebenaran Tuhan. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebih dari itu apa katanya? Dosa. Kalau di sini ngomong begini, di sebelah sini pun ngomong begini. Jadilah kita pelaku firman Tuhan. Jadilah kita penerobos akhir zaman ini untuk membawa kabar kebenaran. Bukan kabar kebohongan. Bukan kabar hoax. Bulatkanlah, apa kata? Kakiku untuk apa? Hatiku untuk apa? Bulatkanlah hatiku, amin. Jangan mendua hati, amin. Di saat kalau engkau beribadah, ibadahlah sungguh-sungguh. Di saat engkau melakukan sesuatu, melayani dengan baik. Hargai setiap bentuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagimu dan bagiku. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena kita berkata orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Amin. Tetapkan langkahmu. Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Tuhan tahu segala-galanya. Mari ibu-ibu Efrata. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling kuat di dalam Tuhan Yesus. Niscaya Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan dan kemampuan. Engkau tidak sendiri. Filipi 4 ayat yang 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Dialah akan memampu Anda, ibu-ibu, untuk berubah. Datanglah kepada perubahan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Responi dengan respon positif. Setiap kebenaran yang engkau dengarkan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau meneguhkan. Amin. Bahkan amin. Kau batukan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberi
kemenangan. Yesus memegangku. Nanti Ibu Renata berdoa untuk respon firman Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetaplah memegang tangan kami ya Bapa. Jangan lepaskan kami Tuhan sedetikpun. Karena tanpa Tuhan kami akan binasa. Bapa, terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami. Engkaulah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Abraham, Ishak, Yakub. Itulah yang kami percaya dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat saat ini. Kalau kami mendengarkan firman-Mu, firman yang sangat indah Tuhan. Materaikanlah itu di dalam hati pikiran kami. Dan mampukan kami untuk berubah sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong kami senantiasa. Sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau senantiasa memberi kemenangan buat kami. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau senantiasa memperhatikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa kami yang baik. Inilah kami ibu-ibu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit Bapa. Kami hanya berharap kepada-Mu. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau gunung batu kami ya Bapa. Itulah Bapa. Jangan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Agar kami tetap melekat kepada-Mu. Kuduskan kami senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia dan keluarganya. Dan juga pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati setiap anak-anak-Mu berkorban untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah doa kami ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan dulu ibu-ibu kita mengucap syukur pada sore hari ini kita sudah menerima berkat yang indah, itu firman Tuhan yang sudah menguatkan iman percaya kita,
dan meneguhkan iman percaya kita di tengah-tengah dunia saat ini. Dan ini saatnya kita akan memberikan korban persembahan, kita angkat pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan, Ibu-ibu, kita mengucap syukur pada sore hari ini. Kita sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Ola sudah bergabung lagi bersama dengan kami di sini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Pengumuman yaitu mengikuti warta sesuai warta jemaat. Besok ada ibadah kaum pria dan Jumat ada doa malam. Sabtu ada ibadah kaum muda. Minggu kita 2 kali ibadah jam 7.30 dan jam 10.15. Tidak ada pengumuman lain. Kita mau tamatkan ibadah kita pada sore hari ini. Bangkit berdiri. Kita angkat pujian, peganglah tangan Roh Kudus. Saya undang kembali lagi Ibu Pendeta Ola untuk menutup ibadah. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Bumi syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Biarlah setiap saat kami boleh memanjatkan simfoni kami yang indah ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kaum wanita GPD Efrata telah selesai. Biarlah semua apa yang kami lakukan dan kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dapat menjadi korban yang membawa harum di hadapan hadirat-Mu.
Sempurnakan pujian penyembahan apa yang kami lakukan pada saat sore hari ini. Sebagaimana umat-umat-Mu datang ke tempat ini dalam pertolongan-Mu. Begitu juga Engkau akan hantarkan Bapa Surgawi ke rumah kami masing-masing. Kami percaya yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Yang lemah iman sudah dikuatkan. Yang memiliki masalah kami percaya Engkau beri jalan keluar. Tuhan, sehingga umat-umat-Mu boleh melihat bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa memegang dan menolong mereka. Kuat-kuatkan yang lemah. Makasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami mungkin mereka mengalami sakit penyakit dimanapun mereka pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan, kuatkan mereka Tuhan. Semakin hari mereka boleh melihat iman mereka dikuatkan. Berkati seluruh yang mengambil bagian dalam ibadah syukur wanita Efrata pada saat sore hari ini Bapa. Kembalikan urapan yang baru bagi hamba-hamba-Mu. Semua yang bertugas, tidak ada yang terkecuali. Kami juga berdoa secara khusus kepada gembala kami, Pendeta Joyce Rombot, Sarjana Teologi. Biar mereka terus dalam lingkup kasih-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat-kuatkan, sehat-sehatkan, mampu-mampukan menghadapi segala persoalan dalam jemaat. Kami percaya, biarlah hikmat marifat, pewahyuan senantiasa ada dalam kehidupan hidup gembala kami. Sehingga dia boleh mengayomi kami jemaat Tuhan yang ada dengan kekuatan, kemampuan yang Engkau berikan Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kekuatan kesehatan ekstra Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan muda, pengerja muda, mereka tetap dalam pemberian dan perlindungan Tuhan. Jauh-jauh meninggalkan orang tua. Mereka boleh komitmen kepada Tuhan. Hidup mereka untuk melayani Tuhan dan kebenaran. Kami sekalian kami percaya Tuhan. Berkati cucu-cucu anak-anak kami. Baik yang belum bekerja, mari Tuhan tolong di masa pandemi ini. Engkau beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kecakapan apa yang boleh dikerjakan oleh anak-anak kami. Buatlah berhasil dan beruntung. Beri kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Baik keluarga muda maupun yang sudah dewasa, sudah orang tua Tuhan. Kami boleh melihat keluarga jemaat GPD Efrata dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Ada keharmonisan setiap saat. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda yang belum memiliki jodoh, yang sudah sepantasnya menikah, Engkau beri pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan, anak-anak kami, Tuhan mungkin jauh dari pandangan mata kami, dimanapun mereka berada, kami tidak pernah khawatir karena anak-anak kami berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan yang hidup, yang menjaga, yang melindungi mereka Tuhan. Sehingga buatlah apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sertai mereka dengan kasih dan perlindungan Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasihku, arahkanlah pandangan matamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, aku serahkan kalian kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang kalian sudah dengarkan sekarang ini, yang sanggup memberkati kalian dengan kekuatan kesehatan ekstra yang daripada Bapa Surgawi yang kalian dengarkan sekarang ini. Pulanglah, jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dan jadilah saksi-saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkatnya. Kiranya cinta kasih daripada Bapa Surgawi, kasih sayang, penghantaran, perlindungan, tutupan darah Kristus menyertai sidang jemaat, para kaum wanita dan kita sekalian, serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Rahmat heran layak bagiku. Amin. Amin.
Amin. Selamat sore.